1. Tanggapan para tokoh pergerakan nasional. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh para tokoh nasional kita, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Namun ada sebagian tokoh pergerakan seperti Sam Ratulangi, M.H. Tamrin, dan Sutarjo yang bersikap hati-hati terhadap gerakan ekspansionisme Jepang karena adanya unsur fasisme di dalamnya. Berikut 5 alasan yang melandasi perasaan optimisme. 1. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan dimulainya era baru bagi bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang untuk dapat berdiri atas kakinya sendiri. 2. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. 3. Jepang berjanji jika menang dalam Perang Pasifik, bangsa-bangsa di Asia akan mendapat kemerdekaan serta menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. 4. Jepang bersikap simpati terhadap aktivitas pergerakan nasional. 5. Sejak awal kedatangannya Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. 2. Pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, muncul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan militer seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah militer sebagai berikut. A. Pemerintah militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16A Samusudan untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut diinginkan. B. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Misudan untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. C. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan Sulawesi dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Isi Osamu Seirei antara lain sebagai berikut. A. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan. B. Para penjabat pemerintah sipil beserta pegawainya pada masa Hindia Belanda tetap kedudukannya. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang adalah sebagai berikut. A. Gunseirekan, Panglima Tentara. B. Gunseikan, Kepala Pemerintahan Militer. C. Gunseibu, Koordinator Pemerintahan. Di lingkungan Gunseikanbu ada 5 bu. Berikut kelima bu tersebut. 1. Somobu. 2. Zaimubu. 3. Sanggyobu. 4. Kotsubu. 5. Shihobu. 3. Pemerintah sipil. Pada tanggal 5 September 1942, pemerintah Jepang membentuk Chuo-Sangi-in atau Dewan Pertimbangan Pusat dan Chuo-Sangi-kai atau Dewan Pertimbangan Daerah untuk menjalankan pemerintahan yang cepat dan tepat. Adapun tugas utama kedua dewan tersebut adalah mengajukan usul kepada pemerintah, terutama berkaitan dengan masalah politik. Ketua Chuo-Sangi-in adalah Soekarno dan wakilnya Buntaran Mangunsoubroto. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Jepang tersebut sepintas berpengaruh penting bagi bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan. Namun, jika diperhatikan secara seksama, perubahan-perubahan tersebut hanya sebuah sandiwara sebagai upaya Jepang untuk memperoleh simpati bangsa Indonesia. 4. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Tujuan Jepang membentuk organisasi ini adalah mengakomodasikan gerakan kaum nasional. Jepang tidak ingin kaum nasionalis terus-menerus melakukan gerakan bawah tanah setelah Jepang membubarkan hampir seluruh organisasi pergerakan pada Belanda. Berikut organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. A. Gerakan 3A. Gerakan 3A didirikan secara resmi oleh Jepang pada akhir bulan Maret 1942 dan dipimpin oleh Hiroshi Shimizu, seorang propaganda Jepang, dan Mr. Syamsuddin, tokoh Perindra Jawa Barat. Nama Gerakan 3A merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan ini hanya bertahan beberapa bulan. Pemerintah pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan 3A tidak cukup efektif dalam usahanya mengerahkan bangsa Indonesia. B. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Pemerintah Jepang membentuk Putra pada bulan Maret 1943. Tokoh-tokoh Putra dikenal dengan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur.
Maksud didirikan Putra adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan pendirian Putra bagi bangsa Indonesia adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda. Jepang menilai bahwa kegiatan Putra kurang menunjukkan dukungan terhadap kebijakan politik Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 1944, Putra dibubarkan dan diganti Jawa Hakokai. C. MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa pendudukan Jepang keagamaan karena dianggap mudah dirangkul Jepang. Kegiatan MIAI terbatas pada pembentukan Baitul Mal atau Badan Amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. Masyumi, pada tanggal 24 Oktober 1943, MIAI dibubarkan karena perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang. Sebagai gantinya dibentuk Masyumi pada tanggal 22 November 1943. Ketuanya adalah Hasyim Asy'ari, wakil ketuanya Mas Mansur, dan Wahid Hasyim. Sebagai penasehat yaitu Ki Bagus Hadikusuma dan Abdul Wahab. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Tugas Jawa Hokokai antara lain mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Organisasi ini tidak berkembang di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1944, Panglima Tentara ke-16 Letjen Kumagichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai, yaitu organisasi pusat sentral yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam hokokai atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesinya, antara lain sebagai berikut. 1. Kyoiku Hokokai atau kebaktian para guru. 2. Izi Hokokai atau kebaktian para dokter. 3. Fujinkai organisasi wanita. 4. Keimin Bunkasi Doso atau pusat kebudayaan. 5. Bueing Egokai atau tata usaha pembantu prajurit peta dan Heiho. 6. Hokokai perusahaan. 5. Organisasi semi militer. A. Pengerahan tenaga pemuda. Latihan yang diadakan Jepang seperti BPAR atau Barisan Pemuda Asia Raya. BPAR tingkat pusat diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. BPAR adalah bagian dari Gerakan 3A. Program latihan BPAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah peserta tidak dibatasi. Dalam latihan ditekankan pentingnya semangat dan keyakinan, mengingat mereka akan menjadi pimpinan para pemuda. B. Seinindan atau Barisan Pemuda, organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Adapun pelantikan anggota Seinindan pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang. Tujuan pembentukan Seinindan adalah mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Pada awalnya beranggotakan pemuda-pemuda Asia berusia antara 15 sampai 25 tahun, kemudian diubah menjadi 14 sampai 22 tahun. Anggota Seinindan sebanyak 3.500 orang yang berasal dari seluruh Jawa. Jumlah tersebut berkembang pesat menjadi 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang. C. KI Bodan atau Barisan Pembantu Polisi. Organisasi ini dibentuk bersamaan dengan pembentukan Seinindan. Seinindan dan KI Bodan dibentuk di Sumatera dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut. Di Sumatera, KI Bodan dikenal dengan nama Bogodan. Di Kalimantan disebut Borneo Konen Hokokudan. Sui Sintai atau Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan tanggal 25 September 1944. Dipimpin oleh Insinyur Soekarno, wakilnya adalah R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Organisasi ini organisasi pemuda pertama yang dipimpin langsung oleh tokoh nasionalis Indonesia seperti Insinyur Soekarno. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 16 Desember 1945, organisasi ini diubah namanya menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia atau BBRI.
Hizbullah. Organisasi semi militer ini diketuai oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan wakilnya Muhammad Rum. Anggota-anggotanya antara lain Prawoto Mangunsasmito, Kiai Zarkasi, dan Anwar Cokro Aminoto. Berdiri pada tanggal 15 Desember 1944. Dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Tei Shintai. Hizbullah mempunyai tugas pokok sebagai berikut. 1. Sebagai tentara cadangan dengan tugas dan program sebagai berikut. A. Melatih diri baik jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya. B. Membantu tentara Dai Nippon. C. Menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. D. Mengingatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. 2. Sebagai pemuda Islam dalam tugas dan program menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama Islam dan membela agama. 6. Organisasi militer. A. Heiho. Heiho dibentuk berdasarkan instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kemaharajaan Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggotanya pada tanggal 22 April 1943. Syarat untuk menjadi anggota Heiho adalah pemuda berusia 18-25 tahun dengan pendidikan terendah SD. B. Peta. Peta resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan peraturan pemerintahan Jepang yang disebut Osamu Seiro nomor 44 yang mengatur tentang peta. Pembentukan peta dilakukan oleh Letjen Kumakichi Harada. Tugas peta adalah mempertahankan tanah air Indonesia. Ide awal pembentukan peta berdasarkan surat dari Gatot Mangkupraja kepada Gun Seiken pada bulan September 1943 yang isinya agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu tentara Jepang di medan perang. Dalam peta ada 5 sistem kepangkatan yaitu sebagai berikut. 1. Deidanko atau komandan batalion. 2. Kudanko atau komandan kompi. 3. Sodanko atau komandan peleton. 4. Budanko atau komandan regu. 5. Gyuhei atau prajurit sukarela.